Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Asy'ari selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih 2 dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang prinsip-prinsip siasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Saya Putri Asyifa Melaningsih. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari prinsip siasah. Yang pertama yaitu pengertian dari kata prinsip. Prinsip secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu principle, yang berarti prinsip, asar, asas, serta pendirian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip memiliki dua arti. Yang pertama yaitu asas, atau suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dasar. Menurut Prayitno, prinsip merupakan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa definisi dari kata prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir maupun bertindak. Yang kedua yaitu kata siasah. Kata siasah ini merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Semisal mengatur suatu kaum, memerintah dan memimpinnya. Abdul Wahab Khalaf mengartikan siasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan. Dengan demikian, siasah berarti mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Adapun secara terminologi, siasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siasah juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah Islam. Jadi dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan pengertian dari prinsip siasah adalah pedoman dalam mengatur, memimpin, mengendalikan sebuah negara beserta warganya dari segala aspek secara bijaksana berdasarkan ajaran Islam untuk kesejahteraan umat manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang prinsip-prinsip siasah. Prinsip-prinsip siasah sangat banyak. Yang pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah. Perkataan amanah tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Menurut Hazairin, jika ayat di atas dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum, maka dari ayat tersebut dapat diambil dua garis hukum, yaitu yang pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, manusia wajib menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah dapat diartikan titipan atau pesan. Dalam konteks kekuasaan negara, perkataan amanah dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan kekuasaan, yang sering juga disebut sebagai mandat. Prinsip kedua yaitu prinsip musyawarah. Di dalam Al-Quran, ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam demokrasi Islam. Ayat pertama yaitu dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ayat tersebut menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan dan penyangkutan masyarakat ataupun kepentingan umum,
Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Ayat kedua yaitu dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah engkau, hai Muhammad, dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan, ide, termasuk saran-saran. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Dalam surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang beriman yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat di atas dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Yang kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi, ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujurnya dan adil. Yang ketiga yaitu manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. Prinsip yang keempat yaitu prinsip persamaan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, dari ayat tersebut melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Maka dari situlah dalam surah Al-Hujurat dapat diambil suatu prinsip dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama. Prinsip yang kelima yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam demokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Dalam hubungan ini ada 2 prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami tebarkan mereka di darat dan di laut, serta kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, yang dimaksud dengan anak-anak Adam di ayat tersebut adalah manusia sebagai keturunan Adam. Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia yang di dalam teks Al-Quran disebutkan karomah. Muhammad Hasbi Al-Shidki membangun karomah tersebut di dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, kemuliaan pribadi atau karomah fardiyah. Yang kedua, kemuliaan masyarakat atau karomah ijtimaiyah. Yang ketiga, kemuliaan politik atau karomah syiah. Prinsip yang keenam yaitu prinsip peradilan bebas. Prinsip peradilan bebas berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam demokrasi Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap keputusan yang telah ia ambil. Sebagai seorang hakim, wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, bila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu tetap dalam keadilan. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip perdamaian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua dalam perdamaian. Demokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalani dengan berpegang pada prinsip perdamaian. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan material atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan tersebut dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang bahkan tidak mampu. Al-Quran telah menetapkan beberapa sumber dana untuk menjamin jaminan sosial anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut adalah zakat, infak, sodako, hibah, dan wakaf. Dan masih ada sumber-sumber lain seperti pajak dan lain-lain. Prinsip yang kesembilan yaitu prinsip ketaatan rakyat. Hubungan antar pemerintah dan rakyat di dalam Al-Quran telah ditetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip tersebut ditetapkan dalam Al-Quran surah An-Nisa 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di antara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud Allah dan Rasul-Nya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hazairin menafsirkan dari kata menaati Allah ialah tunduk kepada ketetapan Allah. Dan dari kata menaati Rasul ialah tunduk kepada ketaatan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dari kata menaati ulil amri ialah tunduk kepada ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya. Adapun ketetapan ulil amri dalam arti sebagai petugas-petugas kekuasaan negara, menurut Hazairin ada dua macam. Yang pertama, ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk dipakaikan kepada suatu perkara atau kasus yang dihadapi, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Yang kedua yaitu ketetapan yang merupakan pembentukan garis hukum yang baru bagi keadaan baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kategori ini dinamakan hasil ijtihad dengan menggunakan ar-ra'yu. Demikianlah materi tentang prinsip-prinsip syiah. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang pelaksanaan prinsip siasa dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Telah kita ketahui, dalam sebuah negara itu tidak lepas dari hal-hal yang berbau politik. Secara sekilas, antara fikih siasa dan politik itu terlihat hampir sama. Persamaan ini terlihat dari dua unsur yang terdapat pada keduanya, yakni ada pihak yang mengatur dan ada pihak yang diatur. Kedua unsur ini adalah unsur yang sangat penting dan bersifat timbal balik, baik dalam fikih siasah maupun dalam ilmu politik. Di sini, Profesor Haji Ahmad Jazuli mengatakan fikih siasah itu mirip dengan politik karena ada dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahannya bersifat eksklusif dan unsur masyarakatnya yang diatur atau diperintah. Sekalipun memiliki persamaan di antara fikih siasah dan politik, namun apabila kita cermati secara mendetail, sebenarnya di antara keduanya ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari sisi segi fungsinya.
Fikih siasa ini berbeda dengan politik. Ali Syariati juga mengatakan fikih siasa atau siasa syariah itu tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan atau yang disebut juga fungsi hikmah, tapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan atau yang disebut juga fungsi islah. Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan tanpa menjalankan fungsi pengarahan. Dari definisi di atas ternyata tidak menyinggung sama sekali istilah kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum dalam politik. Perbedaan antara fikih siasa dan politik tersebut tampak terlihat juga dalam persoalan. Fikih siasa itu harus terikat dan senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kuli, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, baik juga tertuang dalam maqasid asy-syariah, kaidah-kaidah usul fikih, serta cabang-cabang fikih yang lainnya. Sehingga politik itu bisa diterima dalam fikih siasa harus berupa politik yang didasari adat istiadat atau doktrin Islam atau siasa wad'iyah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bila kita melihat undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka istilah peraturan daerah syariah secara formal itu tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tersirat, istilah peraturan daerah syariah bisa masuk dalam cakupan peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam pembuatan peraturan daerah syariah itu harus memperhatikan beberapa hal yang penting agar tidak membentur dari sisi fikih siasa. Antara lain yang pertama yaitu peraturan daerah syariah harus berorientasi dan patuh terhadap syariat Islam. Setiap aturan yang terlahir dari peraturan daerah syariah itu harus sesuai dengan konsep-konsep yang telah digariskan oleh syariat Islam. Jika apabila ada peraturan yang bertentangan dengan syariat, maka aturan ini batal atas hukum. Yang kedua yaitu peraturan daerah syariah harus berorientasi pada kemaslahatan. Di sini tujuan paling mendasar dibuatnya suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Seluruh hukum yang terlahir dari peraturan daerah syariah harus bisa mewujudkan kemaslahatan ketika hukum tersebut diterapkan di masyarakat. Yang ketiga yaitu peraturan daerah syariah harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan persamaan hak. Supremasi hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan hak mutlak itu menjadi prinsip yang harus ada di dalam fikih siasa. Prinsip ini pun harus ada juga dalam peraturan daerah syariah. Dalam fikih siasa, urusan keadilan dan persamaan hak ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam Islam, konsep persamaan hukum itu sangat dijunjung sekali. Siapapun dia, seberapapun kayanya dia, apabila dia bersalah, maka akan dihukum sesuai aturannya. Yang keempat yaitu peraturan daerah syariah itu harus menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur kezaliman. Rekayasa dalam peraturan daerah syariah itu harus sangat dihindari karena rekayasa hukum ini akan menimbulkan kezaliman dan penganiayaan di tengah-tengah masyarakat. Upaya rekayasa hukum ini sering juga disebut dengan istilah hilah. Islam itu sangat mengharapkan sekali sifat hilah yang akan melahirkan kezaliman dan penganiayaan di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir yaitu ada peraturan daerah syariah itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat itu harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Jangan diputuskan oleh dirinya saja atau satu pihak saja, meskipun ia menjadi seorang pemimpin. Dalam pembuatan peraturan daerah syariah itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan jalan musyawarah mufakat.
sehingga bisa meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan kebijakan yang dituangkan pada peraturan daerah syariah. Prinsip musyawarah ini menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik itu diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Prinsip musyawarah ini juga diperlukan agar para pembuat kebijakan itu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna untuk mencapai peraturan daerah syariah yang terbaik untuk masyarakat semua. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.